semuanya, perkenalkan nama saya Febriani Lastari Jania. Saya dari Keperawatan 2024C dengan NPM 24201005. Baik, di sini saya akan mau melakukan penyuluhan tentang bahaya merokok bagi kesehatan. Disimak videonya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriani Lastari Jania. Saya dari Keperawatan 2024C dengan NPM 24201005. Apa sih itu merokok? Jadi, menurut World Health Organization atau WHO, merokok adalah aktivitas menghisap rokok yang melibatkan pembakaran tembakau, kemudian menghirup asapnya dan menghembuskannya, yang menyebabkan asap dapat terhirup oleh orang lain dan juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan. WHO juga menekankan bahwa penggunaan produk tembakau yang salah satunya adalah rokok penyebab utama penyakit yang menyebabkan sebagian besar kematian di seluruh dunia. Bahaya merokok. Yang pertama yaitu penyakit jantung. Rokok menimbulkan aterosklerosis atau terjadi pengerasan pada pembuluh darah. Kondisi ini merupakan penumpukan zat lemak di arteri. Lemak dan plak memblok aliran darah dan membuat penyempitan pada pembuluh darah. Hal ini menyebabkan penyakit jantung. Jantung harus bekerja lebih keras dan dengan tekanan ekstra dapat menyebabkan angina atau nyeri dada. Jika salah satu arteri atau lebih menjadi benar-benar terblokir, serangan jantung bisa terjadi. Semakin banyak rokok yang dihisap dan semakin lama seseorang merokok, semakin besar kesempatannya mengembangkan penyakit jantung atau menderita serangan jantung atau stroke. Yang kedua yaitu penyakit paru-paru dan pernapasan. Risiko terkena pneumonia, emfisema, dan bronkitis kronis meningkat karena merokok. Penyakit ini sering disebut sebagai penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Penyakit paru-paru ini dapat berlangsung dengan bertambah buruk dari waktu ke waktu sampai orang juga tersebut akhirnya meninggal karena kondisi tersebut. Orang-orang berumur 40 tahun bisa mendapatkan emfisema atau bronkitis, tapi gejala ini biasanya akan jauh lebih buruk di kemudian hari. Menurut American Cancer Society, perokok. Yang ketiga yaitu kanker paru-paru atau lainnya. Kanker paru-paru sudah lama dikaitkan dengan bahaya rokok, yang juga dapat menyebabkan terhadap kanker lain seperti dari mulut, kotak suara atau laring, tenggorokan, dan kerongkongan. Merupakan juga dikaitkan dengan kanker ginjal, kandung kemih perut, perut pankreas, leher rahim, dan kanker darah atau leukemia. Yang keempat yaitu impotensi rokok, merupakan faktor resiko utama untuk penyakit pembuluh darah perifer yang mempersempit pembuluh darah yang membawa darah ke seluruh tubuh, seluruh bagian tubuh. Pembuluh darah yang penis yang memungkinkan juga akan terpengaruh karena merupakan pembuluh darah yang kecil dan dapat mengakibatkan disfungsi ereksi atau impotensi, yaitu diabetes. Merokok meningkatkan resiko terjadinya diabetes. Menurut Cleveland Clinic, rokok juga bisa naik dan menyebabkan komplikasi dari diabetes, seperti penyakit mata, penyakit jantung, stroke, penyakit pembuluh darah, penyakit ginjal, dan masalah kaki. Baik, yang keenam yaitu kebutaan. Rokok menimbulkan meningkatnya resiko degenerasi makula, yaitu penyebab kebutaan yang dialami orang tua dalam studi yang diterbitkan dalam Archives of Ophthalmology pada tahun 2007 menemukan yaitu orang merokok 4 kali mungkin dibandingkan orang yang mungkin bukan perokok untuk mengembangkan degenerasi makula yang merusak makula, pusat retina, dan menghancurkan penglihatan sentral tajam, yaitu penyakit mulut. Penyakit mulut yang disebabkan oleh rokok antara lain yaitu kanker mulut, kanker leher, penyakit gigi, penyakit pada gigi, dan nafas. Yang berikut yaitu gangguan janin. Merokok berakibat buruk terhadap kesehatan reproduksi dan janin dalam kandungan dan kehamilan,
termasuk infertilitas atau kemandulan, keguguran, kematian janin, bayi lahir berberat badan rendah, dan sindrom kematian mendadak bayi. Jenis kandungan yang berbahaya pada rokok. Yang pertama yaitu ada nikotin. Nikotin adalah zat stimulan yang dapat memperbaiki suasana hati dan meningkatkan konsentrasi. Namun, zat ini bisa menimbulkan efek adiksi atau kecanduan, sehingga membuat perokok sulit menghentikan kebiasaan tersebut. Yang kedua yaitu ada karbon monoksida. Karbon monoksida kerap ditemukan pada asap knalpot mobil. Zat ini bisa menghalangi suplai oksigen ke dalam seluruh tubuh dan memaksa jantung bekerja lebih keras dan mengganggu kerja paru-paru. Yang ketiga yaitu tar. Ketika merokok, kandungan tar ini di dalam rokok akan ikut tersesat. Zat ini dapat mempersempit saluran udara kecil di paru-paru atau bronchiolus yang bertugas untuk menyerap oksigen. Apa keuntungan tidak merokok? Yang pertama yaitu tubuh akan jauh lebih sehat dan tidak mudah sakit. Yang kedua, meningkatkan konsentrasi belajar. Yang ketiga yaitu aktivitas sehari-hari lebih lancar dan lebih produktif. Yang keempat yaitu meningkatkan prestasi olahraga dan kegiatan fisik. Yang kelima yaitu menjaga kesehatan dan penampilan agar terhindar dari bibir kusam, bau badan, gigi kuning, keriput wajah, dan lain-lain. Yang ketujuh yaitu menghindari pemborosan. Nah, sih cara menghindari ajakan merokok? Yang pertama yaitu hindari berkumpul dengan teman-teman yang merokok. Yang kedua yaitu jangan takut mengungkapkan bahwa kamu tidak suka merokok dan katakan dengan sopan agar kamu tidak dijauhi oleh teman-teman yang merokok. Contoh, maaf teman, saya tidak merokok. Yang ketiga yaitu memperbanyak mencari informasi tentang bahaya merokok dari berbagai sumber. Yang keempat yaitu yakinkan dirimu bahwa rokok bukan sarana pergaulan. Yang kelima yaitu hindari barang atau kaos, topi, poster atau kegiatan yang disponsori oleh industri rokok. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. See you.